Pada awal perkembangan embrio, lapisan mesodem membentuk jaringan mesenkim. Selanjutnya, mesenkim berkembang menjadi jaringan ikat atau jaringan penyambung. Jaringan ikat paling banyak terdapat di dalam tubuh. Nah, fungsinya yang pertama adalah penyokong dan memperkuat jaringan tubuh. Yang kedua, sebagai pelindung. Ketiga, menyimpan energi. Dan keempat, untuk sirkulasi. Jaringan ikat tersusun dari matriks dan sel-sel penyusun. Nah, jaringan ikat ini berbeda ya dengan jaringan epitel karena jaringan ikat banyak mengandung matriks. Nah, sekarang kita lihat apa saja matriksnya. Matriks jaringan ikat terdiri dari serat dan bahan dasar. Sementara seratnya itu terbagi menjadi 3, yaitu serat kolagen, serat elastin, dan serat retikuler. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri setiap serat yang terdapat pada matriks jaringan ikat. Matriks serat kolagen ciri-cirinya berwarna putih, sifatnya kuat, kurang lentur tapi daya regang tinggi, tersusun dari protein kolagen, dan matriks ini terdapat pada tendon, tulang, dan kulit. Matriks serat elastin ciri-cirinya berwarna kuning, lentur, tersusun dari protein mukopolisakarida yang dikelilingi glikoprotein. Nah, matriks ini terdapat pada pembuluh darah, ligamen, tulang rawan, dan laring. Kalau matriks serat retikuler, ciri-cirinya sifatnya sama dengan serat kolagen, yaitu kuat, kurang lentur tapi daya regang tinggi. Tetapi ukurannya lebih tipis, tersusun dari kolagen dikelilingi glikoprotein. Nah, ini berperan untuk mengikat jaringan ikat. Terdapat pada hati, limfa, dan kelenjar limfe. Nah, sekarang kita lihat bahan dasar penyusun matriks. Bahan dasarnya adalah asam mukopolisakarida yang mengandung asam hyaluronat kondroitin sulfat. Asam hyaluronat berfungsi sebagai pengikat air, pelumas, dan peredam benturan. Dan ini juga berfungsi sebagai media yang dilalui oleh bahan makanan dan zat buangan antar sel. Jika semakin banyak kandungan asam hyaluronat, matriks menjadi lentur. Sebaliknya, semakin banyak kondroitin sulfat, matriks menjadi kaku. Nah, bahan dasar ini berbentuk larutan homogen setengah cair ya. Baik, itu dia tadi matriksnya. Nah, sekarang kita lihat sel-sel yang menyusun jaringan ikat. Adapun sel-sel jaringan ikat adalah 1. Sel fibroblast. Sel berbentuk serat yang berfungsi untuk sekresi protein. Kedua adalah sel lemak atau sel adiposa. Nah, sel ini khusus untuk menyimpan lemak. 3. Sel plasma, yaitu sel yang memproduksi antibodi untuk antigen. 4. Makrofag. Sel yang bentuknya berubah-ubah, bersifat fagositosis atau pemakan zat-zat buangan, sel-sel mati, dan bakteri. 5. Sel tiang atau mast cell. Nah, sel ini memproduksi 2 hal, yaitu heparin dan histamin. Nah, heparin itu adalah antikoagulan yang berperan dalam pembekuan darah. Sedangkan histamin adalah zat akibat reaksi sel tiang terhadap antigen yang sesuai. Nah, ini berperan dalam meningkatkan permeabilitas darah. Adapun jenis-jenis jaringan ikat yaitu 1. Jaringan ikat longgar, 2. Jaringan ikat padat, 3. Jaringan lemak, 4. Jaringan tulang rawan, 5. Jaringan tulang, 6. Jaringan darah, dan ketujuh adalah jaringan limfe. Dari ketujuh jenis jaringan ikat ini dapat kita kelompokkan kembali, yaitu jaringan ikat longgar, ikat padat, dan jaringan lemak itu termasuk jaringan ikat sejati. Kemudian jaringan tulang rawan dan jaringan tulang itu termasuk jaringan ikat penyokong. Dan yang terakhir adalah jaringan darah dan jaringan limfe itu adalah jaringan ikat cair. Baik, kita bahas yang pertama yaitu jaringan ikat longgar. Ciri-cirinya adalah terdiri dari matriks yang mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Terdiri dari beberapa jenis sel yaitu sel makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Nah, fungsi jaringan ini adalah untuk menyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain.
Nah, ini terdapat di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, akson saraf, dan kulit. Jenis jaringan ikat yang kedua yaitu jaringan ikat padat. Ciri-cirinya didominasi oleh serat kolagen, karena itu bersifat tidak elastis dan tersusun dari sel-sel fibroblast. Fungsi jaringan ini adalah sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Nah, jaringan ikat padat terdiri dari dua jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur, kemudian jaringan ikat padat tak teratur. Yang teratur itu misalnya terdapat pada ligamen. Ligamen itu adalah penghubung tulang dengan tulang. Kemudian terdapat juga pada tendon, yaitu penghubung otot dengan tulang. Nah, sementara jaringan ikat padat tak teratur, misalnya pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Jaringan ikat yang ketiga adalah jaringan lemak atau jaringan adiposa. Nah, ini ciri-cirinya tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks. Nah, ini khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Nah, jaringan lemak itu berfungsi sebagai satu, bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan. Yang kedua, persediaan cadangan makanan. Ketiga, pengatur suhu badan. Nah, jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tubuh, di bawah kulit, sekitar persendian, dan di sekitar organ-organ dalam. Yang keempat adalah jaringan tulang rawan. Nah, ciri-cirinya tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Tersusun dari sel tulang rawan atau kondrosit yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Kalau pada anak-anak, tulang rawan itu terbentuk dari sel-sel mesenkim, yaitu jaringan ikat embrional. Nah, kalau pada orang dewasa, tulang rawan itu terbentuk dari selaput tulang rawan, yaitu perikondrium. Tulang rawan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu tulang rawan hialin, kedua tulang rawan elastis, ketiga adalah tulang rawan fibroblast. Apa ya perbedaan ketiganya? Yuk kita bahas satu persatu. Tulang rawan hialin itu berwarna putih kebiruan, transparan, daya elastisitas tinggi, terbanyak di dalam tubuh tetapi paling lemah. Nah, pada tahap embrio berupa rangka sementara, pada orang dewasa ditemukan pada persendian, ujung tulang rusuk, dan saluran pernafasan. Tulang rawan elastis tersusun dari serat elastin warna kuning dan perikondrium. Nah, ini terdapat pada embrio, laring, daun telinga, dan epiglotis. Nah, kalau tulang rawan fibroblast itu tersusun dari serat kolagen yang berwarna gelap dan keruh. Nah, tulang rawan ini adalah tulang rawan yang paling kuat. Ini terdapat pada hubungan antara ruas-ruas tulang belakang dan tendon. Jaringan ikat yang kelima yaitu jaringan tulang. Nah, jaringan ini tersusun dari sel-sel tulang yang disebut dengan osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblast. Nah, osteoblast itu adalah sel yang berasal dari fibroblast. Matriks tulang sangat padat dan kaku, mengandung substansi semen, glikosaminoglikans yaitu protein polisakarida, serat osteokolagen, garam anorganik, kalsium fosfat, kalsium karbonat, sedikit kalsium fluorida, serta magnesium fluorida. Unit dasar tulang disebut sistem Havertz yang terdiri dari lamela, lacuna, canaliculi, dan saluran Havertz. Nah, apa itu lamela? Lamela itu adalah lapisan konsentris matriks yang terdiri dari garam mineral. Nah, inilah yang membuat tulang jadi keras. Dan serat kolagen. Nah, serat ini membuat tulang jadi kuat. Kalau lacuna itu adalah ruang kecil di antara lamela dan mengandung sel tulang atau osteosit. Canaliculi itu adalah saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Nah, yang terakhir adalah saluran Havertz, ini berisi pembuluh darah dan saraf. Jaringan ikat yang keenam adalah jaringan darah. Mari kita lihat apa saja ciri-cirinya.
Ciri-cirinya adalah tersusun dari sel-sel bebas dan matriksnya cair ya, atau disebut dengan plasma. Terdiri dari eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma darah. Nah, eritrosit, leukosit, dan trombosit ini adalah sel darah ya. Kemudian jaringan darah ini berfungsi sebagai pembawa sari-sari makanan, hormon, oksigen, sisa metabolisme, dan mencegah infeksi. Kita sampai di jaringan ikat yang terakhir, yaitu jaringan limfa atau getah bening. Ciri-cirinya tersusun dari serat retikuler dan sel-sel limfosit dan makrofag. Nah, ini terdapat pada organ timus, kelenjar limfe, tonsil, dan limpa. Limfosit cenderung berkelompok. Kelompok limfosit disebut nodulus yang bisa kita jumpai di tonsil, limpa, timus, dan saluran pencernaan. Limfe atau getah bening sebenarnya merupakan bagian dari darah yang keluar dari pembuluh darah. Jaringan limfe berfungsi untuk mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, garam mineral, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah.